Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini penting saya sampaikan pada kesempatan kali ini bagi siapapun yang kuliah di Strata 2 Manajemen Pendidikan Islam Program Pasca Sarjana Universitas PTIG Jakarta. Ada beberapa hal. Yang pertama, ini mengingatkan kembali ya. Tentu semua pengen lulus, ya bener ya. Lulus itu. Pengennya kan itu lulus. Ya, mengingatkan bahwa masa studi Bapak Ibu di S2 ini 4 sampai 8 semester. Jadi kalau yang masuk pada periode Juli 2020 sampai Desember 2020, biasanya kuliahnya mulai itu ya bisa Agustus 2020. Ingat-ingat ya, yang waktu itu saya sepertinya di tahun 2020 ya gitu misalnya gitu ya. Berarti Bapak Ibu pada saat itu sudah masuk di semester ganjil semester 1. Berarti baru satu ya, satu. Kemudian di berikutnya, periode berikutnya, periode Januari sampai Juni 2021, itu berarti kuliah di semester genap, berarti sudah 2 semester. Kemudian di periode Juli sampai Desember 2021 itu ganjil di semester ketiga, dan Januari sampai Juni 2022 itu di semester genap, yaitu semester keempatnya. Berarti ini harusnya sudah bisa lulus. Dan sudah banyak yang lulus, ternyata ada yang belum lulus. Nah, dihitung ya. Periode berikutnya, Juli sampai Desember 2022, itu berarti di semester kelima. Januari sampai Juni 2023, berarti di semester genap itu semester ke-6. Juli sampai Desember di 2023, itu sudah ganjil lagi semester ke-7. Dan Januari sampai Juni, nah sekarang apa? Sudah Mei ya, berarti Mei. Nah, sebentar lagi, beberapa jam lagi itu sudah Juni. Ya, sudah masuk Juni 2024. Ingat ya, ingat. Kalau enggak dilihat dulu, dilihat NIM-nya. Nah, itu berarti sudah masuk ke semester 8. Lewat itu, nah ini sudah beberapa kali saya ingatkan, dan kalau Bapak Ibu lewat di situ berarti sudah lewat semester ke-8, berarti sudah habis masa studinya ya. Nah, kalau sudah habis masa studinya ya, kalau mau menyelesaikan, ya kuliah lagi, masuk lagi, bayar lagi ya, nunggu lagi 4 semester lagi. Nah, karena itu, karena itu, untuk Bapak Ibu yang sudah memulai proses, nah, proses penyelesaian ini masih ada beberapa hari di bulan Juni, segera selesaikan. Ya, segera. Nah, untuk Bapak Ibu yang masuk di semester genap, berarti periodenya Januari sampai Juni 2021. Nah, tadi kan, kalau ini kan semester ganjilnya ya, berarti di genapnya ini, periode ini, misalnya, nah ini, jadi ini ya, periode Januari sampai Juni 2021 baru masuk semester genap. Nah, itu berarti baru semester pertama. Kemudian di Juli sampai Desember 2021, itu kalau hitungannya kan ganjil tuh. Tapi buat Bapak Ibu itu semester kedua.
Januari sampai Juni 2022 itu genap semester ketiga. Nah, kuliahnya bareng-bareng dengan semester 4. Saya sudah kuliah bareng dengan kelas yang di semester keempat, tapi saya baru semester ketiga, yaitu hitungannya semester ketiga. Tapi karena mata kuliahnya ini mata kuliah paket, ya berarti dapatnya yang mata kuliah semester keempat. Baru nanti di Juli sampai Desember 2022, ganjil semester kelima. Nah, itu buat Bapak Ibu yang masuk di semester genap berarti baru keempat. Nah, ini perhatian juga untuk yang masuk di semester genap. Karena nanti saya mau bicara, begitu di yang warna hijau ini, kan kembali ke perkuliahan nanti di semester satu ya, baru. Semester satu itu SKS-nya 15. Ya, SKS-nya 15. Nanti saya bahas di belakang. Tapi saya mengingatkan di sini, mumpung Bapak Ibu fokus ke sini ya. 15 kalau ditambah dengan tesis itu 6, berarti sudah 21 ya. Kompre sama progres, kompre sama seminar proposal masing-masing 3, berarti 6 juga. Berarti nggak mungkin. Nah, nggak boleh ngambil SKS lebih dari 24. Ini yang masuk semester genap 2021, ingat-ingat coba yang masuk di semester, ya benar genap ya, masuk di periode Januari sampai Juni 2021. Ingat-ingat nih semuanya, semuanya ingat-ingat. Kalau hari ini, kalau semester ini, ya, yang sampai Juni nanti, sampai ya habis perkuliahan ini, nggak ngambil eh, apa kompre, kompre 3 SKS, sama seminar proposal 3 SKS, nah, berarti potensi nambah sangat besar. Karena nggak bisa selesai di semester ganjil semester kelima. Nah, ini nanti paling bisanya ngambil, nah, di sini itu nanti ya, ikut yang 15. Nah, kalau misalnya mau nambah kompre 3, kalau mau nambah seminar proposal 3. Berarti berapa? Sudah 21. Nah, 21. Ya, ini yang tidak mungkin ditambah 6 kalau mau ujian tesis. Makanya ini nggak bisa, ini di semester berikutnya. Berarti nambahnya di sini. Oh ya, mau nggak mau berarti nambah lagi. Nah, kalau nggak mau nambah, mau selesai di 4 semester persis, berarti sekarang nih, yang di semester ini jangan lihat tahunnya ya, misalnya yang sekarang eh, masuk di semester ketiga karena ambil genap, nah berarti untuk Bapak Ibu yang masuk di periode ini, ya periode ini masuk Januari sampai Juni 2023 masuk, nah berarti sekarang, nah periode ini ya, periode ini semester genap, ya semester genap, tapi buat Bapak Ibu yang masuk di genap baru semester ketiga, segera ambil kompre, segera ikuti seminar proposal supaya di semester keempatnya nanti, nah, bisa ngambil semua mata kuliah sekaligus bisa menyelesaikan tesis dan mengikuti ujian tesis. Itu caranya. Nah, kembali yang Bapak Ibu yang di Januari, periode Januari sampai Juni,
2021 masuknya. Ya, berarti di Juli sampai Desember ini terakhir itu semester ke-8 buat yang masuk di genap. Berarti habis Desember, habis masa studi. Clear ya? Baik, saya lanjut. Ini tadi ya. Jadi di semester ganjil itu, ingat-ingat, kemarin kan 15 SKS ya. Nanti di semester 1 itu 15 SKS. Kayak tadi yang begitu masuk sudah di semester genap, ya itu kan di berarti 18 SKS, kemudian sekarang ngambilnya 9 SKS ya. Di semester semester ke keduanya ya, keduanya semester keduanya itu hanya 9 SKS buat yang masuk semester ganjil itu semester ketiga. Tapi bagi yang masuk semester genap, nah itu berarti semester kedua ngambil 9 SKS. Nah, terus sekarang di genapnya nih ya, periode Januari Juni ingat-ingat ya, yang masuk di periode Desember Juli sampai Desember 2022 ya, itu berarti sekarang sudah semester ketiga. Semester ketiga, tapi ikut kelompok kuliah yang semester keempat. Nah, kan 9 SKS kan? Nah, saran saya segera ambil kompre, nih, yang 3 SKS plus paling tidak seminar proposal yang 3 SKS juga, supaya 15. Kalau mau ngambil tesis, ya nggak apa-apa, selesaikan tesisnya, nanti begitu di kuliah, kembali ke semester yang awal ini 15 SKS, sambil nulis tesisnya, tesis selesai, nah, begitu semester keempatnya selesai juga. Ya, jangan mikirkan saya masih kuliah. Ya justru karena masih kuliah itu, diingatkan masih sama teman-temannya, masih sering ketemu dosennya, bisa eh, konsultasi saat kuliah, dan sebagainya. Nah, begitu kan sudah lewat, sudah nggak ada mata kuliah lagi, pekerjaan numpuk di tempat masing-masing, yang ada adalah semua terlewatkan. Tahu-tahu loh, kok, halo kok ya, tahu-tahu loh kok, saya sudah di akhir, bayarannya juga numpuk juga, itu ya, nulisnya belum selesai, nah, itu semuanya begitu. Nanti sudah kelewat semuanya. Mumpung belum nih yang mumpung belum, segera nulis. Ya, caranya bagaimana supaya selesai? Nah, ini caranya ya. Pastikan kalau yang baru masuk awal atau baru masuk semester kedua nih. Ya, di semester kedua baru masuk, berarti baru semester pertama buat yang masuk genap. Nah, upayakan bagaimana caranya supaya lulus minimal nilainya amin. Syukur-syukur bisa dapat nilai A atau dapat nilai A plus. Kalau Bapak Ibu dapat nilai B plus, oh itu udah nilai sebenarnya kurang bagus. Ya, kurang bagus. Karena masih ada amin, A plus. Oh, itu masih ada 3 tingkatan lagi untuk menuju sampai ke atas tuh. Yang kedua, pastikan pembayaran lunas. Jadi setiap semester bayar, jangan ditunda. Tunda nanti tahu-tahu numpuk banyak, berat. Ya, berat. Jangan ditunda. Ya, upayakan menjadi prioritas utama supaya kuliah selesai. Yang ketiga, nah,
diskusikan judul dengan dosen siapapun. Saya selalu mengatakan dosen siapapun, ya. Tapi pastikan ingat, Bapak Ibu ini kan kuliah di program studi manajemen pendidikan Islam, ya. Jadi judulnya jangan jauh-jauh dari manajemen pendidikan. Bapak Ibu bukan kuliah di PAI, Pendidikan Agama Islam, bukan. Ya, bukan kuliah di tafsir, bukan. Ya, ingat itu. Kuliahnya di manajemen pendidikan Islam. Jadi cari, ya kalau diskusi dengan dosen, ya dosennya yang biasa menggali nilai-nilai manajemen pendidikan. Ya, supaya terarah. Nanti sudah yakin, sudah diskusi lama, tiba-tiba nggak ada kaitannya dengan manajemen pendidikan. Ya, ini susah banget nyarinya. Sudah dapat judul sama kaprodinya dibongkar lagi. Ya nggak sesuai. Ya, nggak sesuai. Emang kuliahnya di mana? Nah, gitu ya. Ya, kalau kelihatannya kan mirip-mirip. Coba kalau saya contohkan misalnya yang eh, jelas perbedaannya. Misalnya eh, kan kuliahnya di manajemen pendidikan Islam ya. Ya contohkan yang kontras. Tiba-tiba misalnya nulisnya tentang bagaimana lukisan. Nah, itu kan ya jauh. Contoh yang kontras. Sama juga yang mepet-mepet tapi enggak terarah juga sama juga. Nah, kalau yang baru memulai, di semester satu itu upayakan sudah diskusi judul. Cari dosen, ya, siapapun, ya siapapun, dosen siapapun. Di semester satu tuh. Atau semester ke satu bagi yang masuk SD genap. Terus kalau sudah ketemu judul, daftarkan untuk kompre. Ini langkahnya begitu. Pak, saya ngapain Pak ini? Kan sering ya, di kartu tahapan studi juga ada. Tapi kadang-kadang nih, agak heran juga itu, teman-teman nih. Ya, apa lupa atau banyak tanggungan jadi lupa gitu. Setelah ada judul tuh, ajukan untuk kompre. Bikin cover, ya ikuti di panduan, buat outline 5 bab, ya supaya kalau tadi sudah diskusi judul itu sudah mulai ada pola. Ya, polanya kan begini. Yang sederhana saja. Namanya tesis itu menyelesaikan masalah, berarti harus ada masalahnya. Masalahnya apa? Bagaimana cara mengumpulkan datanya dan penyelesaiannya bagaimana? Udah begitu saja. Nah, itu alur itu bagaimana supaya ketemu. Ya, itu bikin outline-nya. Bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya, udah cukup 5 bab saja. Nggak usah eh, bikin banyak-banyak. Cukup 5 bab, cukup. Udah. Nah, terus daftar pustakanya. Untuk kompre itu minimal 40 ya. 40 pustaka. Namanya pustaka. Oke. Jadi boleh buku, boleh jurnal, atau kalau website yang resmi. Ya, itu. Nah, itu untuk kompre. Upayakan di semester satu sudah kompre. Atau semester ke satu sudah kompre. Ini kalau mau cepat ya. Kalau mau cepat, saya ulang, kalau mau cepat, semester satu udah kompre. Terus pelajari itu buku panduan. Bagaimana tata cara nulis. Menyampaikan untuk kompre itu, lihat tata cara penulisan daftar pustaka itu, baca itu. Ya, bagaimana caranya. Kalau enggak, lihat tuh eh, buku-buku buku panduannya. Kalau baca bukunya kurang jelas, cari di video saya tentang daftar pustaka itu. Kalau kan ada orang yang kalau saya baca kayaknya malas.
senangnya dengerin ya dengerin itu aja. Apa-apa. Nah, kalau sudah kompre semester satunya, nanti semester keduanya daftarkan untuk seminar proposal. Itu masuk ke semester 2, semester satu sudah selesai, masuk ke semester 2, saya mau daftar seminar proposal. Ah, gitu. Tapi pastikan ya, tata cara penulisannya yang benar. Ya, tata cara penulisannya sesuai dengan aturan yang berlaku di Pasca Sarjana Universitas PTIG Jakarta. Bukan tempat-tempat lain, ya masing-masing punya cara. Nah, kalau sudah semester, seminar proposal, ya kalau proposalnya sudah jelas, ada problemnya, bagaimana cara menyelesaikannya ada, ya gambaran langkah-langkahnya sudah jelas. Ya proposal sudah jadi bagus itu, ya udah bagus. Tinggal lihat nih tata cara penulisannya benar nggak gitu ya. Nah, nanti kalau sudah bagus seperti itu, terus ditugaskan ada pembimbing yang mendampingi, diajak diskusi, ya. Kalau ada pembimbing, itu gunanya pembimbing itu ya namanya pembimbing ya promotor. Ya kitanya ini yang harusnya proaktif, ya. Bagaimana komunikasi dengan pembimbing, bagaimana sering-sering diskusi dengan pembimbing. Kalau enggak ketemu, baca tulisan-tulisan pembimbing, ya, ya jadikan bagian dari referensi supaya alur berpikirnya kan, oh ternyata pembimbing saya cara berpikirnya begini itu nampak di tulisan-tulisannya. Nah, jangan nggak pernah tahu tulisannya pembimbing ini. Kadang-kadang ini teman-teman tulis saya orang mana-mana ditulis pembimbingnya sendiri, nggak pernah dibaca tulisannya. Itu alur berpikirnya paling nggak di sana. Seperti itu. Nah, sering-sering nanti diskusi. Dan ketemu, Pak pembimbingnya sibuk. Ya iyalah, ya iya. Karena itu kita yang pintar-pintar ngatur waktu, ya. Nah, itu caranya begitu. Mulai bimbingan di semester kedua, ya. Semester 2, semester ketiga, gitu ya. Syukur-syukur semester ketiga ini tesisnya sudah jadi. Dan itu ada, ya. Banyak. Ya, semester ketiga tesisnya sudah jadi itu banyak. Sehingga semester keempatnya tinggal menyelesaikan mata kuliah dan melihat ada nggak mata kuliah yang masih tertinggal gitu ya. Itu ya, supaya sudah selesai. Jadi biaya juga tidak besar ya, hanya 4 semester. Lulusnya tepat waktu, di waktu yang tepat nilainya bagus. Ilmunya dapat. Ya, kalau mau lanjut ya lanjut lagi nanti di S3. Nah, upayakan ya kalau bisa ujian progresnya itu di semester kedua, progres satu dan dua. Ya, kalau misalnya mentok-mentoknya di semester ketiga, nggak apa-apa. Ya, semester dua atau ketiga, nggak masalah. Masih itu progres. Ya, atau awal-awal semester 4 juga nggak apa-apa. Sehingga di semester 4 ini sudah selesai. Progres sudah. Ujian progres itu ngapain? Ujian progres itu penguji ngeliat tulisannya ini sesuai nggak dengan buku panduan, aturan-aturannya. Ya, yang kedua, yang ditulis ini penulisnya paham apa enggak. Jadi sesuai atau tidak, paham atau tidak. Nah, kalau alur berpikirnya sama pembimbing itu. Jangan gitu. Sehingga nanti di awal semester 4 sudah selesai. Bisa daftar ujian tesis.
Nah, begitu semester keempatnya sudah UAS, langsung setelah UAS bisa dijadwalkan untuk seminar apa ujian tesisnya. Selesai langsung yudisium. Ya, terima kasih. Selamat menulis dan mudah-mudahan selesai semua dan ilmunya manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.